wakil kita, calon dewan kita yang dapat memperjuangkan hak-hak kita lebih baik, lebih sejahtera, yang diharapkannya agar terkoordinir juga, agar negara ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, menjalankan sistem-sistem di dalamnya. Makanya ada lembaga yang mengatur hal tersebut, ada lembaga atau organisasi atau perkumpulan atau partai yang mengatur hal tersebut. Kita sebagai rakyat tetap melaksanakan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Orang itu atau lembaga itu pun mengerjakan apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Lanjut ke pembahasan pendahuluannya. Pendahuluan kali ini semata-mata maksudnya agar kita dapat lebih mengetahui lagi bagian pemilih tersebut sendiri. Kita juga selain itu pemilihan umum itu, atau kebetulan negara kita ini menjunjung tinggi nilai demokrasi, oleh karenanya kita diberi hak atau mempunyai hak untuk memilih siapa wakil rakyat yang bakal mewakilkan kita di dalam tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Semata-mata bertujuan agar terjalinnya kondusifan dalam bernegara, terjalinnya komunikasi yang baik antar negara dengan rakyatnya sendiri, terjalankannya sebuah aturan yang sudah kita bilang mereka buat agar segala rakyatnya dapat menuruti peraturan yang semata-mata demi atau bermanfaat juga buat kita sendiri. Lalu hal-hal tersebut sudah diatur semenjak dahulu oleh para pemikir bangsa dan para pejuang bangsa kita, yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan tertinggi tetap dipegang oleh rakyat dan tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Maksudnya tidak lain tidak bukan adalah pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Walaupun ada yang dinamakannya lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, lalu ada yang dinamakan presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, semua lembaga-lembaga pemerintahan yang mengatur, tetap kita mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, keluhan kita, bagaimana kondisi atau masalah di tengah masyarakat, sekiranya para wakil rakyat kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena itu semua adalah amanat atau pekerjaan yang dia emban atau yang mereka emban. Lanjut ke bagian pembahasan. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Apa yang sudah saya rasakan atau saya alami dicontohkan dengan pemilu tahun 2019 untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Di jurnal hukum kali ini pun ada bahasan mengenai siapa saja pekerja yang turut andil dalam melaksanakan pesta demokrasi kali ini, yang diberitakan di TV nasional mengenai pekerja-pekerja yang kepepes yang berada di dalamnya sampai meninggal dunia dikatakannya, karena mungkin kita berpikir ketika berlangsungnya hal tersebut, agenda tersebut atau acara tersebut begitu ribetnya, karena satu sama lain mungkin kurang terjalin dengan baik atau terkelola dengan baik, agar kedepannya diharapkannya tersusun lagi lebih baik, terkelola lagi lebih baik, setiap peran, setiap orang bekerja dengan baik, tujuannya sama untuk lebih sama, kita tuh sama-sama agar negara kita itu lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan dapat menjadi contoh negara lain. Sampai berita tahun 2019 itu diberitakan bahwa ada pekerja yang meninggal,
Itu mungkin salah satu nilai minus. Mungkin kurang terkolanya juga bagian yang menyortir siapa yang bisa menjadi pekerja atau pengawas ketika acara tersebut, untuk diharapkannya lebih baik lagi dan lebih terkelola lagi, baik dari tiap partainya, tiap pengawasnya, KPU-nya, semua lembaga yang berjuang bekerja. Mungkin mereka sudah bekerja dan maksimal sebaik mungkin, tapi karena kita membahas kembali apa yang sudah terjadi, ya semoga hal-hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih baik lagi, karena semua itu proses pendewasaan kita atau proses belajar kita. Jadi wajar kalau kita masih melakukan atau adanya banyak kesalahan. Karena Indonesia sendiri negara demokrasi, kebetulan juga negara kita adalah negara kepulauan yang mempunyai keberaneka-ragaman suku, ras, budaya, adat, bahkan pulau-pulaunya sendiri terpisah-pisah. Jadi memungkinkan kita memiliki sifat-sifat yang berbeda antar sesama. Maksudnya, jadi negara kita tuh tidak semudah seperti mungkin kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Mungkin wilayah mereka lebih kecil, wilayah kita lebih besar, jadi wajar mungkin sulitnya dikendalikan atau sulitnya diatur oleh lembaga pemerintahan. Tapi yang kita harapkan semoga selalu dapat teratur lebih baik, jadi wajar. Lalu begitu banyaknya kepala-kepala daerah, karena tiap provinsi, tiap daerah, tiap provinsi, tiap kota, tiap kabupaten sudah diisi oleh kepala pemerintahan dan kepala pemerintahan daerah masing-masing, karena sudah diatur dan sudah disesuaikan semenjak zaman dahulu, yang namanya adanya kepala pemerintah provinsi atau gubernur atau kepala pemerintah kota atau wali kota dan kepala pemerintah kabupaten atau bupati. Semuanya sudah diamanahkan oleh kita sendiri, oleh rakyat sendiri, agar bekerja dan membangun negeri dimanapun, saling berlomba. Logikanya kita berpikir mereka tuh saling, tiap kota, tiap provinsi saling berlomba dan menonjolkan hal-hal baik tiap kota, tiap provinsi. Namun pembahasan kali ini lebih mendasar, lebih mengupas tentang kejadian 2019 pemilu kemarin. Ya intinya diharapkannya agar terkelola lagi lebih baik, bagaimana menjalankan pesta demokrasi. Diharapkan juga para pengawas, pekerja yang turut di dalamnya lebih terkelola, lebih serius lagi menjalankan semuanya. Kita juga sebagai rakyat jangan mau atau tidak hanya memilih mengabaikannya, karena kita juga berarti mempercayakan, mengamanatkan kepada dia walaupun kita tidak kenal siapa wakil kita. Mungkin kampanye atau cara pendekatan mereka tidak masuk kepada kita, atau kitanya tidak up to date mengetahui siapa calon kita ini. Mungkin kedepannya kita lebih menginspek atau benar-benar serius melihat siapa calon kita ini dan orang calon ini bagaimana. Karena pembahasan kali ini kita mengenai pemilu, jadi wajar kita membicarakan hal tersebut. Ya, mungkin banyak plus minusnya juga dalam menjalankan yang kemarin. Harapannya lebih baik lagi. Ya kesimpulan yang didapat seperti yang tadi saya uraikan, kritik yang bisa saya sarankan yaitu untuk kepada para partai agar lebih mensortir siapa yang dia calonkan menjadi dewan atau pejabat atau perwakilan di setiap daerah, agar lebih baik lagi dan benar-benar mensortir bahwa seseorang itu serius atau benar-benar ingin mengemban tugas ini, karena semuanya dipertanggungjawabkan kembali. Setiap pemimpin juga dipertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan atau yang sudah dia tugaskan. Intinya agar membasmi kemiskinan di negara ini agar lebih baik lagi. Ya mulai dari hal kecil, korupsi itu semoga diperkecil lagi. Semuanya benar-benar menggunakan hati menjalankan tugas, mengemban tugas ini. Mungkin
Sekian yang bisa saya bahas kali ini. Maaf kalau masih ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semuanya juga proses belajar. Terima kasih atas segala waktunya. Terima kasih juga para pembaca, pendengar, dan yang mungkin melihat video YouTube kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.